Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Irham Yuwanamu MPD selaku dosen mata kuliah pembelajaran agama Islam di sekolah atau madrasah. Dan juga teman-teman semua yang saya hormati dan saya banggakan. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan strategi dan metode pembelajaran di kampus ETH Zurich yang berada di negara Swiss. Untuk mengetahuinya, marilah kita simak video ini. Adapun sumber rujukan yang saya pakai dalam mini riset ini antara lain dari Blogspot Kusmiati Aulia, lalu ada dari My Education Republic, lalu ada dari seputar kuliah, dan ada warta sejarah Blogspot. Yang pertama yaitu sistem pendidikan di Swiss, di mana sistem pendidikan di Swiss ini mencakup dari prasekolah atau pendidikan TK, lalu ada pendidikan dasar atau SD, lalu ada pendidikan menengah pertama atau SMP, ada pendidikan menengah atas atau SMA, dan juga pendidikan tersier atau perguruan tinggi. Yang pertama yaitu pendidikan dasar. Kenapa langsung saya masukkan pendidikan dasar? Karena di negara Swiss yang sudah saya cari dari berbagai sumber, di negaranya ini tidak mewajibkan anak-anak untuk memasuki pendidikan atau pra pendidikan, yaitu pendidikan TK. Jadi anak-anak ini di negara Swiss biasanya langsung dimasukkan ke pendidikan SD. Adapun durasi pendidikan di sekolah dasar bergantung kepada kanton yang bersangkutan, yaitu sekitar 4 sampai dengan 6 tahun. Pada tahap ini, anak-anak tidak diklasifikasi menurut prestasinya. Pelajaran yang dihantarkan sesuai dengan bahasa yang digunakan di daerah tertentu, seperti bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Italia, dan bahasa Roman. Lalu mata pelajaran yang diajarkan meliputi bahasa ibu, bahasa nasional kedua, dan bahasa Inggris, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan kesastraan, di mana meliputi geografi, sejarah, etika, dan agama. Lalu ada seni musik dan desain, dan juga pendidikan olahraga serta kesehatan. Nah, untuk metode pengujian para siswa berbeda-beda di tiap kantornya. Namun pada umumnya para pelajar akan menerima hasil laporan belajar sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu setiap akhir masa belajar. Nah, untuk predikat nilai adalah nilai 1 sampai dengan 6, di mana nilai 6 ini berarti nilai tertinggi dan nilai 1 berarti kurang memuaskan. Lalu pendidikan menengah pertama atau SMP. Para siswa umumnya memasuki SMP pada usia 11 atau 12 tahun. Di pendidikan SMP ini umumnya berlangsung selama 3 tahun, kecuali di daerah Ticino yang berbahasa Italia, di mana pendidikan SMP berlangsung selama 4 tahun. Performa akademik siswa pada tingkat SD akan menentukan kelas di mana ia akan ditempatkan pada tingkat sekolah menengah pertama. Lalu mata pelajaran yang diajarkan pada jenjang SMP ini diantaranya yaitu bahasa dari daerah yang bersangkutan, bahasa nasional kedua. Nah, ada juga opsi untuk mempelajari bahasa nasional ketiga, dan juga bahasa Inggris, ada matematika, biologi, kimia, fisika, lalu sejarah, pendidikan kewarganegaraan, musik, seni, desain yang meliputi desain visual, desain kain, dan desain teknis. Lalu ada pendidikan olahraga dan kesehatan,
ada ekonomi, bimbingan karir, dan persiapan kejurusan. Nah, di tingkat SMP ini tidak ada ujian akhir nasional atau sertifikat meninggalkan sekolah atau diploma di negara Swiss tersebut. Selanjutnya yaitu pendidikan menengah atas atau SMA. Setelah mengikuti pendidikan wajib nasional selama 9 tahun, nah biasanya para remaja akan melanjutkan studi mereka ke sekolah menengah atas, di mana pendidikan akan dibagi menjadi pendidikan kejuruan dan pendidikan umum. Menurut sistem pendidikan di Swiss, pada kelas 9 atau sejajar dengan kelas 3 SMP, para pelajar akan dievaluasi oleh para guru, tentunya dengan supervise dari Dinas Pendidikan Kanton yang bersangkutan. Nah, di SMA ini diatur oleh konfederasi dan kanton, sehingga terdapat variasi dalam hal organisasi dan kurikulum di dalam negeri Swiss itu sendiri. Nah, adapun kualifikasi yang diberikan oleh para kanton di Swiss terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama itu pendidikan dan pelatihan kejuruan, lalu ada sekolah baccalaureate, dan ada sekolah menengah atas khusus atau SMK. Selanjutnya itu pendidikan tersier atau pendidikan tinggi. Pendidikan tersier ini terbagi menjadi 3. Di antaranya itu yang pertama universitas. Universitas merupakan pusat riset dan pendidikan akademik tertinggi yang ditujukan menghasilkan periset dan saintis handal. Diharapkan dari lembaga tersebut akan dihasilkan riset unggulan di segala bidang. Misalnya, dalam bidang nanoteknologi, advanced aviation, pure mathematics, dan physics atau chemistry. Nah, dari keseriusan menggarap bidang itu telah menghasilkan nama-nama besar di kelas dunia, salah satunya itu Albert Einstein. Lalu ada sekolah tinggi bagi para pendidik atau sekolah khusus untuk orang yang ingin menjadi guru. Di perguruan tinggi ini, calon guru benar-benar dididik dan dipersiapkan dengan matang, baik dari segi kemampuan intelektual maupun moralnya. Karena menyadari tugas guru itu sangat berat, pemerintah memberlakukan seleksi dan pengawasan yang ketat. Selain itu, para guru juga mendapat gaji yang memadai. Lalu yang ketiga itu sekolah tinggi khusus atau institut. Jalur ini ditujukan untuk memberikan keterampilan tinggi kepada para pekerja spesialis, umumnya yaitu di bidang teknik, sipil, mesin, kimia maupun arsitek. Bedanya dengan universitas adalah pengajarannya yang bersifat aplikatif. Sekolah tinggi jenis ini selain mendapat dukungan dana dari pemerintah kanton, mendapat juga dana dari industri terkait. Selanjutnya ini deskripsi kampus ETH Zurich, Swiss. ETH Zurich atau Institut Teknologi Federal Swiss ini berada di kota Zurich, di mana Universitas Riset Publik ini didirikan oleh pemerintah federal Swiss pada tahun 1854 yang dimodelkan pada École Polytechnique di Paris, dengan misi yang dinyatakan untuk mendidik para insinyur dan juga para ilmuwan. Pendidikan di ETH Zurich ini berfokus terutama pada sains, teknologi, teknik, dan matematika. Meskipun 16 departemennya mencakup berbagai disiplin ilmu dan mata pelajaran. Nah, pada tahun 2021, ETH Zurich ini menerima sekitar 24.500 mahasiswa, terdiri dari 120 negara, di mana 4.460-nya ini mengejar gelar doktor. Nah, dalam peringkat Universitas Dunia QS pada tahun 2022, universitas ini menempati peringkat ke-8 di dunia dan ke-4 di Eropa dalam keunggulan akademik. Dengan edisi 2021 menempatkannya di urutan ke-4 dunia untuk teknik dan teknologi, atau kedua di Eropa, dan juga pertama untuk ilmu bumi dan kelautan. Nah, berdasarkan sumber dari mahasiswa ETH Zurich yang saya temukan di platform YouTube,
bahwa ETH Zurich ini berada di peringkat 6 dari 10 kampus besar di dunia. Seperti halnya di semua universitas yang ada di Swiss, tahun akademik dibagi menjadi 2 semester. Ujian sering diadakan selama sesi ujian yang dilakukan sebelum awal semester berikutnya. Hanya beberapa mata kuliah saja yang menawarkan ujian setelah semester berakhir. Nah, setelah tahun pertama studi, mahasiswa sarjana harus lulus ujian blok dari semua mata kuliah yang diambil pada tahun pertama, yang disebut ujian dasar. Jika skor rata-rata terbilang tidak mencukupi, maka seorang mahasiswa diharuskan untuk mengulang seluruh ujian dasar, yang artinya harus mengulang seluruh tahun pertama. Pendidikan di ETH Zurich ini umumnya lebih berfokus pada aspek teoritis daripada aplikasi, dan sebagian besar program gelar yang mengandung banyak pelatihan matematika. Nah, untuk bahasa pengantar utama dalam studi sarjana adalah bahasa Jerman, dan untuk mendaftar di kampus ini harus menyerahkan bukti pengetahuan bahasa Jerman yang memadai. Lalu kebanyakan program master dan studi doktoral mengutamakan bahasa Inggris. Di ETH Zurich ini telah menghasilkan dan menarik banyak ilmuwan terkenal dalam sejarah singkatnya, termasuk Albert Einstein, John von Neumann, Alfred Werner, Felix Bloch, Wernher von Braun. Lebih dari 20 peraih Nobel telah belajar di ETH Zurich atau dianugerahi hadiah Nobel untuk pekerjaan mereka yang dicapai di ETH Zurich. Nah, untuk alumni lainnya termasuk ilmuwan yang mendapat penghargaan tertinggi seperti Fields Medal, Pritzker Prize, dan Turing Award. Di antara penghargaan lainnya di bidangnya masing-masing. Nah, selain itu, ETH Zurich telah menjadi alma mater bagi banyak peraih medali Olimpiade dan juara dunia. Nah, selanjutnya ini metode pendidikan di Swiss. Metode pendidikan di Swiss ini menekankan pada pentingnya memberikan cinta dan kasih sayang sehingga menciptakan lingkungan kekeluargaan. Nah, seorang anak dapat tumbuh dan berkembang dengan alami menjadi whole person, dengan keseimbangan intelektual, fisik, kemampuan teknis, dan dengan pertumbuhan emosional, moral, etika, serta agama. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa teori pembelajaran yang digunakan di negara Swiss pada jenjang sekolah maupun pendidikan tersier adalah menggabungkan teori konstruktivistik dan juga teori humanistik. Namun, metode pembelajarannya tidak sama antara jenjang sekolah dan pendidikan tersier. Dalam mini riset ini, metode pembelajaran yang digunakan di kampus ETH Zurich sangat beragam sesuai dengan fokus studi atau jurusan yang diampu oleh mahasiswa. Namun, dalam pembahasan ini saya menemukan sumber yang memberikan gambaran dari dalam proses pembelajarannya, yaitu proses belajar berfokus kepada mahasiswa atau berbasis student center learning atau SCL. Di antaranya itu menggunakan metode discovery learning, self-direct learning, cooperative learning, contextual instruction, project-based learning, problem-based learning, dan lain sebagainya. Dari metode tersebut, semuanya digunakan dengan menyesuaikan mata kuliah sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Berdasarkan metode-metode tersebut, tidak heran kalau kampus ETH Zurich menjadi kampus yang melahirkan banyak ilmuwan dunia, salah satunya yaitu Albert Einstein. Di samping itu, proses untuk menjadi mahasiswa di kampus ETH Zurich ini tidak mudah, karena mengharuskan pendaftar untuk program sarjana saja harus melampirkan kemahiran berbahasa Jerman dan Inggris, lalu memiliki nilai yang tinggi dalam bidang matematika dan juga sains. Sehingga metode pembelajaran yang digunakan difokuskan kepada mahasiswa agar dapat menghasilkan lulusan yang ahli dalam bidangnya.
Nah, dengan melihat dan mengetahui metode-metode pembelajaran yang ada di kampus tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwa metode-metode tersebut cocok untuk digunakan dalam pembelajaran PAI. Tetapi mesti diingat, harus menyesuaikan dengan materi yang akan disampaikan sehingga mahasiswa menjadi aktif dan mampu untuk mengembangkan materi yang telah disampaikan. Yang dapat diambil dari pendidikan di Swiss, di mana Swiss ini berhasil menjadi sebuah negara yang berkarakter. Swiss sedang dan telah menghasilkan SDM yang berkualitas dan juga memiliki kecerdasan emosional serta spiritual yang tinggi. Hasilnya adalah terbentuknya manusia-manusia berkarakter yang diakui oleh dunia. Karakter dibentuk melalui proses yang panjang, yang membutuhkan konsisten dan kesinambungan serta didukung oleh aspek internal maupun eksternal. Di antaranya itu keluarga, sekolah, dan juga lingkungan sekitar. Mungkin cukup sekian pemaparan tentang strategi dan model metode pembelajaran di ETH Zurich yang berada di negara Swiss. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan juga mungkin ada kawan-kawan yang tertarik untuk melanjutkan studi di ETH Zurich, Swiss tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.